Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u biha alainal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bersolawat kepada Nabi, senantiasa bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan hidup mati kita tetap menjadi atau selalu menegakkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku semua dimanapun berada, wabil khusus ya Besuki, Situbondo dan sekitarnya, baik yang sudah kenal atau yang belum. Wabil khusus jamaah Gus Nur ngaji bareng di belahan bumi yang manapun. Saya akan laporan update terbaru ya. Jadi kalau saya lapor, saya buat video, saya buat konten, di samping memang itu kebutuhan ya, di samping karena memang zamannya sudah zaman seperti ini, zaman konten, zaman data. Tapi yang lebih prinsip lagi adalah di belakang saya ada umat ya, ada umat. Jadi kalau saya bedah rumah, bedah masjid, bangun pesantren atau apapun, itu di samping uang saya ada uang umat, ada uang jamaah gitu ya, jamaah yang satu pikiran, jamaah yang satu gelombang. Nah, makanya harus dibuat video seperti ini. Dan Anda sama-sama tahu umat jamaah ya, atau subscribernya Munjia Channel ini, atau yang mengikuti video ini, itu bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Di Swiss ada, Qatar ada, Saudi ada, Australia ada, Belanda ada, Abu Dhabi, Amerika ada, apalagi Asia, Taiwan, Korea, Hong Kong, Singapura, 13 negara yang mengikuti video ini. Donaturnya juga dari sana. Maka di samping ini konten, ini bisa menjadi hiburan, infotainment, entertainment, ini juga kebutuhan gitu loh. Maka kita laporkan. Oke, poin pertama. Pembangunan pondok pesantren tahfidz Quran di Turen Malang digagalkan, ditolak oleh ormas ya. Mengakunya ke saya yang punya tanah waktu itu didatangi oleh pengurus NU, walaupun mengatasnamakan pribadi. Oke. Terus kita ngalah, terus kita pindah ke Besuki, ternyata menjadi seperti ini, viral, rame, bulet, ruwet gitu. Padahal saya belinya nggak ruwet, belinya lunas. Nah, dan akhirnya diputuskan mulai tadi malam, tadi subuh saya baca itu WA-nya. Jadi ternyata Pak Lurahnya, Pak Tengginya yang selama ini bantu-bantu itu memutuskan pembangunan pondok pesantren tetap dibatalkan. Jadi gini saudaraku, ini saure pelan-pelan ya. Kalau misalkan LSM gitu kan, atau apalah yang simpang siur gitu kan, yang menolak pro kontra, itu saya masih bertahan. Saya masih terus ke Besuki ya, ketemu dengan teman-teman. Tapi kalau sudah Pak Lurahnya yang keberatan, yang punya desa, itu kayaknya secara batin, secara hati, saya udah nggak bisa maksa lagi. Nah, tapi akan saya urai pelan-pelan ya. Mudah-mudahan wallahualam ini akan saya bawa ke pengadilan atau bagaimana, saya nggak paham nanti ini. Oke, saya urai pelan-pelan kronologinya saudaraku. Jadi judulnya adalah, video ini judulnya adalah pembangunan pondok pesantren tahfidz Quran gratis yang akan didirikan oleh Gus Nur di Besuki, yang lahannya sudah dibeli lunas, yang bahkan Pak Lurahnya sudah bantu sehati semuanya, tiba-tiba dibatalkan. Itu judul videonya hari ini. Nah, sekarang saya akan jelaskan kepada Anda kronologi A sampai Z, walaupun kemarin-kemarin sudah ada videonya. Oke, untuk melengkapi itu, saya akan baca ini dulu ya, berita. Memang ini sumbernya, ini berita ini, rapat ini
terjadinya Jumat malam Sabtu sebenarnya, tanggal 24. Ini kalau baca judulnya ngeri nih, kalau baca judulnya ini. Coba, kalau baca ininya, baca thumbnailnya. Tolak pendirian lembaga oleh orang yang akhlaknya kurang baik, agar tidak dijadikan camp pengkaderan khilafah komunisme, intoleransi yang hanya akan menciptakan manusia radikalisme dan teroris. Wah, gila. Nah, ini link ya. Begitu kita buka, maka muncullah berita ini. Nah, nanti tak screenshot. Saya baca pelan-pelan ya. PGN Situbondo dan Ormas Kebinekaan bersikeras tolak pendirian lembaga BEN. Suaranews.com. Ormas Kemasyarakatan Lintas Agama, Suku dan Budaya Patriot Garda, Nusantara, Jawa Timur, Kabupaten Situbondo, Jumat malam menggelar rapat terbatas dan koordinasi di Rumah Makan SDR Sutomo, Situbondo bersama beberapa ormas lainnya di Situbondo. Pertemuannya dihadiri oleh beberapa tokoh pimpinan dan pengurus ormas Kabupaten Situbondo, melahirkan petisi dan sikap untuk dengan tegas agar pemerintah Kabupaten Situbondo dan semua stakeholder di Kabupaten Situbondo untuk tidak memberikan dan mengeluarkan izin terhadap rencana pendirian pondok pesantren atau lembaga yang akan didirikan oleh Sugi Nur Harja di daerah Dam, Blimbing, Situbondo. Ujar Habib Saugi Taufik Al-Habsyi. Nah, ini saya catat ini, Habib Saugi ini. Bib, ketemu saya mubahala, Bib. Demi Allah mubahala yuk. Mau asar. Oke, nanti saya jelaskan ya. Habib Saugi Al-Habsyi selaku pimpinan Patriot Garuda Nusantara Kabupaten Situbondo bersama pimpinan ormas-ormas lainnya di Situbondo yang hadir pada rapat waktu itu. Kami PGN Situbondo bersama seluruh ormas yang cinta Pancasila, menginginkan Indonesia aman, makmur, damai, meminta agar pemerintah Kabupaten Situbondo dan semua stakeholder di Kabupaten Situbondo tidak memberikan izin dan pendirian lembaga yang berpotensi menimbulkan polemik, propaganda, dijadikan ajang untuk menyemai para propagandais yang mengusik dan mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat umum, serta merusak kerukunan antar umat beragama, tutur Habib. Anda tak tuntut dunia akhirat, Bib. Habib Saugi tak tuntut dunia akhirat Anda nanti. Kita ikuti perkembangannya nanti. Sementara dihubungi melalui sambungan telepon Sekretaris PGN Jawa Timur Arwaluyo Wasis Nugroho atau disebut Gus Wal, menyampaikan bahwa Situbondo butuh pesantren yang bisa membawa kebaikan, kemaslahatan bagi masyarakat Situbondo, yang menebarkan senyum, cinta kasih, perdamaian. Dan Situbondo semua hanya bisa diwujudkan, didirikan oleh orang yang berakhlak baik, berperilaku sopan, bertutur kata lemah lembut, seperti yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, bukan mencontoh Sugi Nur Harja atau Gus Nur ya, yang seperti kita tahu tabiatnya. Wow, keren, tahu tabiat saya ya. Sifatnya dan tutur katanya seperti itulah. Kalau dilihat dari sisi ceramahnya, sangat tidak mendidik dan sangat rentan menjauhkan umat jadi ajaran agama Islam yang disyariatkan Nabi Muhammad SAW. Bla 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 bla. Ini panjang. Oke, udah bisa aku tangkap maksudnya. Yang saya baca dua nama ya. Habib siapa tadi? Saugi sama Gus Wal. Dua nama ini saya pegang. Ketemu saya mubahalah. Nah, sekarang saya akan urai pelan-pelan ya. Saudaraku semua, wabil khusus masyarakat Blimbing ya, saya mohon maaf, kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah bertatap langsung. Jadi kalau ada salah-salah saya minta maaf ya. Oke, terutama Pak Kadesnya. Sebentar, terlalu banyak di otak saya ini. Saya urai satu-satu. Anda sudah berhasil menggagalkan pesantren saya 2 kali bahkan ya, di Turen dengan di Situbondo. Nah, sekarang saya tantang Anda,
Kan dulu kan mengatasnamakan GP Ansor tuh yang pertama itu ya, terus sekarang makin melebar. Nah sekarang saya tantang Anda, coba tutup dan bubarkan pesantren saya yang ada di Palu, yang sudah berdiri dari tahun 2014. Pokoknya 7-8 tahun yang lalu lah, saya sudah punya pesantren di Palu, Jalan Zebra 1, Palu. Yang meresmikan pesantren saya waktu itu Pak Dr. Handes Hidayat, wali kotanya. Di Munjiat Channel ada banyak videonya di situ. Santrinya di atas 200 orang. Baik kelas TPQ sampai ada yang mukim. Pernah bikin acara wisuda yang menghadiri orang-orang Depak, Departemen Agama. Dan bahkan salah satu anak saya, Safira Putri Nuraini dan beberapa santri itu pernah dikirim ke Banten ya, ke Banten, cari di Google beritanya masih ada itu, atau cek langsung di Kementerian Agama Sulawesi Tengah ya. Jadi anak saya dan beberapa santri saya dikirim ke Banten untuk mengikuti lomba bertaraf nasional apa waktu itu ya, MTQ atau bagaimana. Anak saya dikirim ke sana. Oke, cari jejaknya, ada itu. Nah, tapi nggak usah begitu, langsung aja datangi, cek. Kan Ansor kan luas, di Palu kan ada. Coba tutup pesantren saya, bubarkan coba di sana. Bisa nggak? Anda nuduh saya radikal, Anda nuduh saya akhlaknya bertabiat buruk, macam-macam. Oke. Saya sudah punya pesantren dan sudah saya buktikan selama 8 tahun gratis. Tanpa bayar. Dan tidak ada satupun santri saya yang radikal. Tidak ada satupun santri saya yang misuhan. Anda sudah fitnah. Fitnah. Pencemaran nama baik. Anda akan saya tuntut dunia dan akhirat. Wallahualam bisawab, akan saya pelajari ini. Ayo ketemu di pengadilan sama saya. Tidak tahu ini negara hukum ini masih ada apa enggak hukum ini. Kita lihat nanti perkembangannya. Saya sudah punya pesantren. Dan pesantren saya diterima dengan baik oleh masyarakat Palu. Yang ngaji di pondok pesantren saya macam-macam. Ada Jawa, ada Madura, ada Bugis, ada Batak, ada suku Kaili. Berbagai macam suku ngaji di situ. Ada anak polisi, ada anak tentara, ada anak pengusaha, ada anak-anak kaum-kaum duafa, banyak di situ. Gratis, tis. Tidak saya pungut biaya. Gajinya ustadz, makannya ustadz, tidurnya ustadz, fasilitas hidupnya para ustadz-ustadzahnya. Saya yang bayar. Saya yang biayai. Mohon maaf ya, yang lain ya, ini saya gini bukan berarti angkuh, enggak. Saya sombong kepada Habib Saugi dan Guswal tadi itu. Dan saya sombong kepada Anda-Anda yang tidak mau tabayun ke saya. Sepihak menghakimi saya. Saya sombong kepada kalian. 8 tahun saya menggratiskan pesantren. 250-350 santrinya. Sekolah saya biayai, antar jemput, diantar mobil, saya bayar mobilnya. Saya yang biayai. Bukan ngemis, bukan menjilat. Dengan tenaga saya. Dengan kedaulatan saya. Oke, poin pertama ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang poin kedua. Saya datang ke situ Bondo seorang diri. Saya datang ke situ Bondo bukan seorang diri. Maksudnya waktu itu bersama keluarga. Karena pulang dari Bondowoso mampir ke dam Gua Dam itu. Maksudnya sendirian tuh gini. Saya nggak punya tim. Saya nggak kenal siapapun di Besuki. Haji Dodi, Subhan, Gus Aam,
apa itu, Jauh Hari, siapa lagi? Mas siapa itu, GP Sakera, Eko, semua saya nggak kenal. Saya datang ke situ bodoh sendirian, nggak punya tim, nggak punya planning, nggak punya perencanaan. Ini karena sudah mulai ada yang melintir-melintir. Ya, saya sama Haji Dodi itu satu tim, mafia tanah, begini, masuk ke saya ini. Nah, sekarang saya luruskan, saya datang ke Gua Dam Besuki sendirian. Yang bawa Haji Dodi. Nah, kenal dengan Haji Dodi, pandangan pertama, peng, ya hari itu. Di Gua Dam itu saya ketemu Haji Dodi. Pertama kali, peng, oh ini Haji Dodi. Oh ini istrinya Bu Jaksa. Peng, hari itu. Besoknya baru ketemu dengan Subhan, Banser itu ya, ketemu dengan Pak Kades. Nah, semakin kesini baru muncul Pak Jauh Hari, LSM Sakera, Siti Jenar, terus ada ya banyak lah, terus ada Pak Newar, wartawan, macam-macam. Jadi saya sendirian, tidak ada planning, tidak ada perencanaan. Itu poin kedua. Nah, sekarang intinya begini saudaraku ya, intinya niat saya baik, niat saya tulus, niat saya lillahi ta'ala. Kebetulan saya itu punya sistem, punya jamaah, punya umat, punya program, bedah rumah, bedah masjid, infak beras, bantuan-bantuan begitulah, kita punya itu. Nah, jadi ini saya manfaatkan gitu loh. Oke. Akhirnya saya jadilah takdir beli tanah. Yang harus saya beli itu awalnya tanahnya Subhan itu. Gaptek saya. Desa Sumber Anyar, Kecamatan Jati Banteng, Kabupaten Situbondo. Kerajaan ya? Iya, kerajaan. Saya nggak usah manggil Ustadz sudah, ya, karena bagi saya dia pengkhianat. Ya, kemarin sempat meluk-meluk saya, nangis-nangis ke saya kemarin tuh. Kemarin sudah saya putar videonya. Saya nggak usah sebut Ustadz, pengkhianat. Nah, jadi yang saya beli itu katanya tanahnya Ustadz Subhan, tanahnya mertuanya, macam-macam, tapi masih simpang siur, maka dapatlah tanahnya Pak itu, siapa namanya, mana kakaknya, ada di mana kakaknya itu, masih saya simpan kakaknya itu. Oke, jadi saya beli tanah, sudah saya bayar lunas di depannya Pak Sekdes. Sekarang sudah ada tanda tangannya Pak Sekdes, gitu ya. Jadi tanah itu sudah jadi hak saya, walaupun sampai sekarang saya belum punya, ibaratnya itu selembar kertas yang resmi itu enggak ada, akte jual beli enggak ada, sertifikat apalagi, bahkan sekedar apa yang warna pink itu, PBB itu, yang untuk bayar itu saya belum ada, walaupun sudah saya bayar lunas. Tapi saya nggak apa-apa, karena memang saya nggak punya pikiran yang aneh-aneh. Oke. Dan sejak itu saya sudah nyuruh tim, ya anggaplah teman-teman, Pak Haji Dodi, Subhan, siapa itu kemarin-kemarin, tolong uruskan ini supaya kita cepat selesai. Kita urus ke notaris, nggak ketemu, ke sini sampai ke Pak Camat, dan intinya sampai sekarang masih terbengkalai. Beginilah, begitulah, begini, begitu. Siap saya selesaikan. Ternyata sampai sekarang intinya nggak selesai itu. Jadi saya beli lunas, sementara baru dapat surat pernyataan saja bahwa pihak pertama sudah menjual tanah kepada pihak kedua, Gus Nur, tanda tangan Pak Lurah, materai 6.000, cap jempol pembeli, saksinya Banser Subhan itu. Tapi kita punya bukti audio videonya semua sudah kita tayangkan. Oke ya. Begitu kita buat rencana, kita buat pondok pesantren bergulir, nah di sini Ansor mulai berulah. Macam-macam lah, ditolak. Nah sejak itu Subhan ditelepon nggak bisa, padahal dia yang jadi penunjuk tanahnya itu. Bahkan Subhan ngomong di mana-mana, nggak kenal Gus Nur, apa kalau nggak pengkhianat itu namanya.
siang malam pagi sore sama saya, makan sama saya, kemana-mana sama saya. Ini saya jadi keluar semua ini, karena ini vulgar ya. Ini bukan berarti saya riak, bahkan saya bantu. Terserah kalian mau ribut, terserah. Saya udah bersabar selama ini. Tiba-tiba ngomong kemana-mana, saya nggak kenal Gus Nur. Saya lebih baik kehilangan nyawa daripada kehilangan baju banser. Ngomong di orang-orang, ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas. Toh kemarin ujung-ujungnya nyari saya, meluk saya, nangis, minta maaf. Nah, bergulir. Dan intinya mulai ada masyarakat yang resah katanya. Masyarakat yang tidak terima karena saya radikal, ya kan? Saya intoleran, saya khilafah, teroris. Dan yang dijadikan rujukan adalah video-video konten-konten saya yang marah-marah sama penguasa pembohong itu. Padahal konten saya itu Munjiat Channel aslinya. Munjiat Channel itu akun resmi saya. Di dalam akun Munjiat Channel itu ada 1.200 lebih video. Di situ ada nyanyi, ada sholawat, ada bantu fakir miskin, ada bedah rumah, ada bedah masjid. Banyak di situ, ada 1.200. Bahkan kalau boleh diukur secara volume, itu yang mengkritik, yang meso-meso itu hanya sekian persen. Sejak ada pilpres curang kemarin itu baru saya marah-marah. Saya meso kepada penguasa dolim, bukan kepada rakyat miskin. Tak ulang, saya meso kepada pengkhianat, munafik, penjilat, pembohong, bukan kepada fakir miskin. Dan itu sudah saya pertanggungjawabkan konsekuensinya, dilaporkan, disidang, divonis, sudah. Oke, saya tak mengerucut ya. Nah, sejak itu Pak Tenggi, Pak Lurah yang selama ini baik, sudah mulai nggak bisa. Pak, saya mau menghadap sampean, sibuk. Yang terakhir, Gus, saya menghadap sampean, ternyata nggak jadi, malah ngirim utusan. Intinya sudah mulai sibuk dihubungi. Nah, sejak itulah saya semakin merasa dipermainkan. Ya, datang pergi silih berganti, orang datang ke saya, datang pergi, tapi tidak menyelesaikan masalah. Padahal saya tiap hari ke sana, sehari sekali saya ke sana. Pulang ke Malang, besok balik lagi, pulang ke Malang, besok balik lagi, tidur di hotel, makan rame-rame, ya kan? Uang, tenaga, pikiran sudah banyak saya habiskan ke sana. Tapi ya begitu, datang orang, pergi, datang baru, pergi, ada yang cari panggung, ada yang cari muka, datang dengan kepentingan macam-macam, tapi zong semua, tidak mengarah ke balik nama, tidak mengarah ke pembangunan pesantren. Nah, intinya teman, ini begini sekarang ya, biar nggak panjang-panjang. Intinya begini. Habib Saugi, Guswal, dan siapapun yang ada di belakang ini, ya, sampai batalnya pesantren saya ini, itu berarti Anda sudah memfitnah saya, mencemarkan nama baik saya, mendolimi uang saya, mendolimi waktu saya, ya kan? Saya sudah sering ngomong, ayo ketemu, ayo ketemu, ayo ketemu, ayo ketemu. Habib, ustadz, ulama, siapapun yang menantang, yang menolak, ya, yang katanya saya begini, ayo ketemu. Saya pengen tahu mata ini siapa yang menolak saya ini, apa alasannya, ayo ketemu, tanyain saya, sidang saya, tabayun ke saya, ayo. Mubahalah bila perlu. Tetapi tidak sampai detik ini tidak ada respon. Hanya ribut sendiri-sendiri. Kan tidak fair. Kan nggak adil. Dan yang terakhir kemarin Pak Lurah ngutus utusan. Ting, ting, ting. Namanya ada di handphone. Nanti tak tampilkan screenshotnya. Ya. Beliau pesan sama saya. Tolong jangan diviralkan. Kayaknya nggak bisa ini. Harus diviralkan ini kayaknya ini. Di zaman fitnah dipelintir-pelintir tidak karu-karuan. Ini namanya, yang kemarin Pak Tinggi telepon saya, mau nemui saya, ternyata nggak jadi, sudah saya tunggu 1 jam. Baik Gus, 1 jam saya merapat, ternyata nggak datang, yang datang namanya Ahmadi.
Nah, harusnya monggo 50-100 tokoh duduk di balai desa sama saya. Ya, sebenarnya kan harus ketemu. Yang bener begitu. Kalau mereka menolak apa alasannya, begitu kan, biar jelas. Tanya jawab sudah, yang jelas tanya jawab. Ini orang kepercayaannya Pak Tinggi. Pagi-pagi kirim WA ke saya. Mohon maaf Gus, ini ada salam dari Bapak Kades Edi Hartono untuk pembangunan pesantren. Beliau tetap menolak dikarenakan bertolak belakang dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa Blimbing. Saya sudah habis uang banyak. Sudah beli tanah lunas. Saya tidak pernah salah sama masyarakat situ. Kok tiba-tiba didolimi sepihak seperti ini? Nggak pernah diundang, nggak pernah ketemu. Kok tiba-tiba saya didolimi seperti ini? Spanduk dicopot. Apa? Nah, sampai akhirnya ketemu dengan Eko yang kemarin marah-marah itu. Gus, kalau andai kata cara ceramah sampean itu tidak frontal, Gus, kami nerima, kami welcome. Kami tidak melarang pesantren, Gus. Saya ini santri, bukan abal-abal kayak mereka semua. Statement nih, saya paham dengan dia 10 rokaat. Saya paham dengan 13 ayat 1. Maafin dan punya nama baik. Seorang panggil sekarang simpulnya. Sekarang lelurnya, bos-bosnya panggil semua. Saya di sini. Kalau saya radikal, beres kemarin Eko itu. Entah saya, entah Eko yang kalah kalau saya radikal ini. Bayangkan, boleh nggak saya sombong dikit? Boleh ya? Habib Saugi, Guswal. Boleh nggak saya sombong? Karena yang muncul nama cuma itu di koran. Saya nggak kenal yang lain. Gus Nur, umur 46 tahun, anak 4, udah melalang buana kemana-mana, berkorban tanah, jiwa, raga untuk Nusantara, untuk NKRI, bedah rumah, bedah masjid, nyantuni fakir miskin, bukan hanya teori kayak kalian itu, sudah punya pesantren di Palu. Ya, kalau saya boleh sombong, GR-GR dikit lah, tokoh nasional nih, jelek-jelek gini, tiba-tiba didatangi anak muda pakai jaket, mencak-mencak, nuding-nuding saya, melotot-melototi saya, sambil merokok ngebus di depan saya. Namanya Eko, ngakunya LSM City Jenar, gebrak-gebrak meja, panggil-panggil. Kalau saya radikal, beres itu Eko itu. Entah asbak, entah handphone, entah torkopan, ini terserah. Dia atau saya yang kalah. Itu urusan belakang. Kalau saya radikal, seperti yang Anda tuduhkan ke saya itu. Gila, Gus Nur dipelotot-pelototi sama anak muda, bau kencur kayak gitu. Dari segi umur aja jauh di bawah saya. Tapi coba saya diem. Dia merokok basbus-basbus, saya diem. Saya ketuk batinnya, saya ketuk hatinya. Saya keluarkan semua apa sebenarnya amarahmu. Ternyata intinya saya radikal menurut dia. Begitu saya tanya apa itu radikal, nggak bisa jawab. Kalau memang terjadi di dalamnya itu ada radikalisme dan yang lain-lain yang menyalahi aturan agama dengan pemerintah, kan begitu ya Gus ya? Di YouTube, ya toh? Silakan bakar, kan gitu. Iya toh, lah itu ya tertarik, berarti ini niatnya kan sudah jelas. Gitu loh. Berarti Mas Eko belum lihat, Mas. Kalau nanti pesantren saya ada aliran sesatnya bakal. Oh, tidak, saya bilang aliran sesat, Gus. Jangan dipelintir ke arah sesat. Beda radikalisme dan sesat itu beda. Itu toh. Masa radikalisme sinonimnya sesat? Coba radikalnya menurut jenengan apa? Radikal itu apa? Ini kan mas melebar nanti sampean itu. Jadi intinya begini, apapun pidato Anda. Sampean jangan nuduh saya radikal juga. Apa radikal? Saya radikal apa? Radikal saya bedah rumah fakir miskin. Saya marah kalau lihat koruptor
banyak cocot itu marah saya. Ya, Itu gini loh, radikal gini- saya. Gini loh kok. Maksudnya itu ada. Bahkan mubahala, ya ayo mubahala ambil Quran, nggak jadi juga. Tapi intinya begini, walaupun dengan suasana panas seperti itu, toh kami bisa berpelukan. Semua video saya sudah saya pertanggungjawabkan di dunia, di akhirat nanti. Termasuk mubahalah sampean itu. Mubahala, ayo sekarang mubahala lagi ayo. Apa yang saya minta? Ambil Quran. Oke. Gentle Anda berarti. Gentle Anda, Bro. Maaf ya, saya tidak bilang Gus. Gentle Anda, Bro. Kalau gitu. Loh kalau kamu bilang Gus Nur radikal, kalau saya radikal, rumah makan Bali 2 itu kemarin hancur itu. Radikal dari mana? Oke ya, jadi 2 menit terakhir lah. Ini nggak adil. Kamu memfitnah saya, kamu mendolimi saya, kamu mencemarkan nama baik saya. Semua ya yang berkompeten di situ. Beli tanah lunas sampai sekarang saya juga belum punya apa itu. Akte jual beli aja nggak ada. Itu pun saya berbaik sangka. Halo masyarakat Belimbing, saya didolimi. Saya sudah lunas belinya tapi saya belum punya apa-apa ini. Sekarang dituduh radikal. Kemarin saya sempat silaturahim ke rumahnya Kiai Muhaimin, pendiri NU, anak cucu pendiri NU yang paling tertua di Besuki. Saya silaturahim ke beliau. Orang-orang yang nuduh-nuduh saya radikal, orang-orang tadi itu, mau ansornya kayak mau siapa itu, tahu. Saya di Besuki kapan, di mana, jamnya itu tahu mereka. Kenapa nggak panggil saya? Hah? Kenapa? Saya duduk di rumahnya Kiai Muhaimin, kenapa nggak panggil saya? Saya makan di rumah makan Bali 2, saya di sini, di sini, di sini. Kamu tahu, kenapa nggak manggil saya? Kok di belakang saya nuduhnya, radikal macam-macam, kenapa? Enggak, batal-batal nggak masalah. Oke, batal, next. Masih banyak bumi Allah. Tapi saya hanya meluruskan ini. Anda mendolimi saya, mendolimi uang saya, mendolimi waktu saya. Dan yang lebih mahal, Anda mendolimi harapan saya. Harapan sebagian umat untuk melahirkan banyak penghafal Quran. Itu yang tidak bisa diukur dengan uang. Ayo mubahalah itu. Gara-gara itu saya siap mubahalah. Ambilkan Quran, Dek. Saya masih punya wudhu ini. Apa? Mubahalah, terserah. Karena memang hanya ini yang saya punya. Mubahalah itu harus berdua. Ya ayo berdua. Panggil saya, undang saya, ayo berdua. Saya dengan LSM Siti Jenar sudah baik. Dengan LSM Sakera sudah baik. Pak Camat baik, Pak Lurah baik awalnya. Nggak ada apa-apa. Masyarakat Jati Banteng baik. Saya bikin santunan beras di sana. Ada satu sebenarnya, tapi saya nggak ngomong. Takut naif. Apa perlu saya omongkan aja ya? Gimana? Saya omongkan aja ya? Nggak apa-apa ya, saya omongkan aja ya. Sebenarnya ada kok di YouTube kok. Sudah ada kok. Coba buka Munjia Channel. Ada kok. Bukan saya pamer, bukan saya pamer. Anda jangan salah paham. Ini biar transparan. Di samping saya infak beras, di yayasannya Banser Subhan itu, Ustaz Subhan itu telepon saya. Gus Nur, di yayasan saya ini ada santrinya, ya 40-an orang, nggak punya seragam. Seragamnya jelek-jelek. Kalau Gus Nur punya yang bekas-bekas, tolonglah dibantu.
Saya jawab, nggak usah bekas Ustadz, saya ganti baru semua. Dan ketika saya bikin santunan di situ, sudah saya beli itu, saya belikan baru semua. Saya kasih uang 5 juta. Dah, ini bukan pamrih, biar vulgar. Anda terlalu meremehkan, jangan cuma difitnah toh, jangan. Subhan itu sudah terima uang 5 juta dari saya untuk beli seragam murid-muridnya. Ini bukan pamrih, jangan salah paham. Bukan diungkit-ungkit, bukan. Toh sudah ada di YouTube itu. Terus kenapa tiba-tiba kok meninggalkan saya tanpa pamit, ngomong sama orang-orang katanya nggak kenal saya? Apa kalau nggak munafik itu namanya? Saya nggak kenal Gus Nur. Matamu nggak kenal Gus Nur. Ayo, Mas siapa? Saiful, Sakera. Mas Saiful, antum ini luar biasa ini. Berdaulat, cocok saya sama antum ini, Sakera ini. Dari kata-katanya sampai itu tercermin jiwa patriot, kejujuran itu, keimanan. Eko, Siti Jenar, wah hebat. Besuki bersyukur punya Eko ini. Masih muda tapi sorot matanya menggelegar. Ya, tapi tercermin kejujuran. Ayo buktikan, ini aku didolimi nih. Buktikan, apa masih ada hukum di sana? Ayo saya tunggu buktinya. Dan buktikan kalau saya radikal, buktikan kalau saya teroris seperti yang dituduhkan itu. Habib Saugi, Guswal, dan siapapun saja yang sudah mendolimi saya, terima mubahalah ini ya. Ambilkan air putih. Tak turunkan dulu tensi saya. Saya nggak boleh mubahalah dalam kondisi emosi. Saya nggak boleh mubahalah dalam kondisi marah. Marah saya dari tadi ini. Saya sudah ditipu, dikuyo-kuyo, didolimi, dituduh-tuduh, tapi diajak ketemu nggak mau. Mau dibangunkan pesantren gratis. Apa kalau nggak punya kepentingan politik itu, jangan-jangan itu. Kalau nggak iri, kalau nggak dengki Anda. Jangan-jangan takut kesaing Anda ini. Padahal saya nggak punya niat menyaingi Anda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Iya, sebentar. Masih panas. Sebentar. Bismillah, mudah-mudahan saya sudah tidak emosi lagi ya. Bismillah. Saya orang yang masa kecil tidak bahagia. Saya dibesarkan di jalan. Saya mantan orang nakal. Saya mantan bajingan, mantan preman. Tapi kalau urusan Al-Quran, saya nggak peduli siapapun Anda. Saya nggak akan takut dengan siapapun. Tapi kalau dengan Al-Quran, zong, nol. Saya bunuh semua egois saya. Saya bunuh semua kepentingan saya. Ini Al-Quran. Silakan caci saya, hina saya, fitnah saya. Saya tidak bangun hotel, saya tidak bangun karaoke. Saya bangun pesantren tahfidz Quran. Dan Anda gagalkan. Sudah gitu Anda fitnah saya. Berarti Anda berurusan dengan Allah, bukan dengan saya. Habib Saugi, Guswal, dan siapapun yang saya tidak kenal, yang kemarin demo, marah-marah di kantor desa, yang sudah memfitnah saya, radikal, wahabi, apa,
menuduh-nuduh saya. Nih, terima mubahalah saya. Ini kita lewat gelombang dulu, lewat resonansi. Nah, nanti kita ketemu langsung. Kan dari kemarin saya sudah ngomong, ayo ketemu, sidang saya, tabayun saya, mubahalah saya, kan sudah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau saksinya. Wahai malaikat Raqib dan Atid, Engkau saksinya. Dengan tanpa perencanaan, dengan tanpa planning, tiba-tiba Engkau takdirkan saya, ya Allah, terdampar di sebuah lokasi yang namanya Dam Gua. Dan dengan waktu yang berputar, ya Allah, Engkau takdirkan saya untuk membeli tanah di sana. Dan alhamdulillah seperti biasanya, ya Allah, kami bercita-cita untuk membangun pondok pesantren tahfidz Quran. Untuk apa? Untuk orang-orang fakir, orang-orang doif. Yang kepingin mondok tapi nggak punya uang. Kepingin bisa menghafalkan Quran tapi nggak punya biaya. Hanya itu. Mengangkat ekonomi umat dimanapun. Ya, sebisa-bisanya ya Allah. Itu niat saya. Tapi ada orang-orang, ada pihak-pihak ternyata yang berusaha menggagalkan, memfitnah saya. Katanya saya radikal, katanya saya wahabi, katanya saya khilafah. Terus kalau khilafah kenapa? Khilafah itu hukum Islam ya Allah. Nah jadi intinya ya Allah, terima mubahalah ini. Kalau semua yang dituduhkan oleh siapapun itu dibesuki tanpa terkecuali ya Allah. Habib Sauki, Guswal, siapapun ya yang menggagalkan pesantren ini dan menuduh saya, sehingga secara otomatis tidak langsung mendolimi uang saya, mendolimi harta saya, bahkan ada hartanya orang di situ ya Allah, ada uangnya umat di situ ya Allah. Kalau apa yang dituduhkan oleh semua orang-orang itu benar, ada kepentingan, ada kelicikan, ada radikal, ada apa. Ya Allah, hancurkan saya 7 turunan ya Allah. Cabut keberkahan dalam hidup saya ya Allah. Miskinkan saya ya Allah. Cabut keimanan dalam diri saya ya Allah. Cabut ya Allah. Cabut ya Allah. Cabut ya Allah. Tapi kalau ternyata dia ya Allah, mereka ya Allah, siapapun tanpa terkecuali ya Allah, mereka yang dolim, mereka yang ada dengki di dalam hatinya, ternyata mereka yang munafik ya Allah, hancurkan mereka ya Allah. Cabut keberkahan dalam rumah tangganya, miskinkan ya Allah, laknatlah ya Allah. Jangan 7 turunan. Saya pur. Kalau saya radikal, kalau saya salah sesuai dengan yang dituduhkan mereka, hancurkan 7 turunan saya. Tapi kalau mereka yang salah, mereka yang munafik, mereka yang dengki, cukup hancurkan mereka saja. Anaknya nggak usah. Istrinya nggak usah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
Saya tidak mubahalah sendiri, saya mubahalah dengan Anda lewat gelombang. Kalau kurang puas, saya siap datang ke Besuki kapanpun saja. Nah, mulai besok saya akan cari lahan yang lain. Ayo, kejar saya. Di Turen gagal, saya pindah ke Besuki. Besuki gagal, saya nggak tahu besok pindah kemana. Kejar saya, gagalkan terus. Kita berpacu dengan waktu nanti. Di mana? Makassar. Hah? Di Makassar ada hamba Allah sampai nangis-nangis, sampai datang ke Palu, sampai jatuh di pesantren. Karena sudah tua, rela nempuh perjalanan darat Makassar Palu hanya untuk ketemu saya, untuk mewakafkan tanahnya 4 hektar. Insya Allah saya akan ke Makassar. Kejar saya ke Makassar, batalkan juga. Sudah ya? Saya doakan mudah-mudahan Besuki aman, tidak ada mara bahaya. Saya doakan mudah-mudahan Besuki aman, tidak dilaknat sama Allah. Pak Tenggi, Pak Kades, maafkan saya. Kalau selama kita berteman ada salah kata, salah sikap, maafkan saya. Pak Cidodi, Pak Johari, Pak Newar, Pak Arif Java, Pak Sakerah, Mas Eko, yang saya tahu-tahu saja, Pak Mukid, dan salam takdim saya untuk Pak Kiai Muhaimin. Saya kemarin sempat ke beliau, maafkan ya kalau ada tutur kata saya. Niat saya baik, tidak ada niat jahat. Pun ini yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Pembangunan pesantren di Besuki batal. Saya akan pindah lokasi lain. Cukup? Oke. Saya akhiri saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata. Kasihan umat. Enggak tahu apa-apa. Statement semuanya itu. Kalau statement yang saya pada saat pertemuan itu, saya sudah konfirmasi kepada Haji Dodi bahwa akan proses jual belinya itu dihentikan aja dulu karena situasinya tidak memungkinkan. Untuk lebih kondusifnya, saya bilang sama Pak Haji Dodi, saya temannya Pak Haji Dodi, Gus bisa konfirmasi tidak ke Haji Dodi tentang Habib Sauki? Saya temannya Haji Dodi, dan saya sama Haji Dodi memang ada hubungan emosional, Gus. Cuma saya menyesalkan proses ini terlalu cepat, Gus. Sedangkan di sini kan basis. Seandainya soft, pelan-pelan aja, insya Allah bisa, Gus. Tapi di media yang Ana baca itu Habib Sauki mengatakan bahwa Gus Nur radikal, Gus Nur intoleran, akhlaknya kurang baik, mau bangun pesantren di sini. Itu statement PGN Pusat, Gus. Saya tidak diwawancarai, saya sudah sampaikan sama Nihar dan saya telepon PGN Pusat. Memang itu statement yang dibuat PGN Pusat, Gus. Bukan statement sampean. Bukan, Gus. Jadi saya ininya baru baca saya Nihar ini yang ngasih tahu. Sekarang suara newsnya itu kenapa? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 28, Gus. Tanggal ya, 28 ya. Jam 4. Ya Allah, Masya Allah. Ya gini Gus. Jenengan bisa konfirmasi sama Haji Dodi tentang informasi-informasi apa yang saya berikan kepada Haji Dodi. Ya. Terus untuk kedepannya Gus, masalah di situ Bondo ini kita kepingin soft dulu Gus. Jenengan ini sekarang lagi ada di Makassar kan Gus? Saya di Malang, Beb. Oh, enggak. Tadi Haji Dodi bilangnya ada ke Makassar, Beb. Beb, ya. Ada rencana ini, ada hibah lahan 5 hektar atau 4 hektar, ya Gus. Besok anak ke Makassar. Ya, kan sudah paham Gus. Haji Dodi enggak mungkin buka hal-hal yang inti seperti itu kepada orang yang tidak dikenal, kan gitu Gus? Insya Allah. Nah, Ana sudah bikin video, Beb. Ana baca nama antum. Ana sudah bikin video. Ana mubahalah ini gimana? Karena Ana minta ketemu dengan semua tokoh. Nggak ada yang merespon. Nggak bisa, Gus. Nggak bisa. Nggak akan direspon. Saya sudah sampaikan sama Haji Dodi. Sudahlah, Pak Haji.
hentikan dulu ini Pak Haji. Daripada nanti bermasalah tambah lama, tambah runyam. Saya sudah sampaikan Pak Haji Dodi. Malam itu sudah saya sampaikan, pagi ramai. Saya bilang sama Haji Dodi, Pak Haji, pagi ini akan turun ke lokasi ini, sudah saya sampaikan Pak Haji Dodi. Saya bilang sama Pak Haji Dodi, hentikan dulu Pak Haji Dodi. Kalau enggak ini tambah bermasalah, tambah panjang. Kita akan capek dengan urusan-urusan seperti ini. Seperti itu, Gus. Berarti yang ditulis media itu tidak sesuai dengan sampean berarti? Enggak, bukan statement saya, Saya tidak pernah diwawancarai seperti itu. Itu statement pusat, Gus. PGN pusat. PGN itu apa, Bib? Apa? PGN itu apa? Patriot Garuda Nusantara, Gus. Garuda Nusantara. Ya, pokoknya kita yang penting kita ingin Indonesia itu kondusif, rukun, itu aja, Gus. Nggak ada urusan lain dengan hal-hal yang tetek bengek urusan negara ini itu enggak. Iya, tapi Ana merasa didolimi, Ana merasa dirugikan, lahir batin, uang, waktu, materi, Beb. Ana dilempar. Ya, karena yang saya sesalkan itu Haji Dodi tidak konfirmasi kepada saya gitu loh, Gus. Kalau urusan-urusan lainnya biasanya Haji Dodi itu nyampaikan ke saya. Termasuk urusan kerjasama dengan Al-Islah, kerjasama budidaya ikan, budidaya ini. Selalu menyampaikan ke saya, Gus. Saya sempat kaget juga muncul di medsos itu gambarnya jenengan, gambarnya Haji Dodi, gambarnya teman saya Haji Murawi, Pak Murawi. Seperti itu, Gus. Seandainya saya tahu dari awal, saya akan menghentikan itu dulu. Sudah dulu, Gus, jangan muncul jenengan, Gus. Seperti itu. Iya. Dan itu pun sudah saya sampaikan kepada Haji Dodi. Coba sampai jenengan tanyakan aja Haji Dodi. Haji, Habib Syauqi memberi saran apa kepada jenengan gitu? Baik, Habib. Ya, nanti ralat karena video yang tadi sudah terbit, insya Allah. Nggak apa-apa, Gus. Saya minta maaf karena di video itu sudah capek, niatnya baik. Betul. Saya sudah sampaikan Pak Haji Dodi berulang-ulang kali saya telepon, Ji. Sampean akan capek dengan urusan-urusan seperti ini, Ji. Sudahlah, hentikan dulu. Tidak apa-apa, kembalikan uangnya. Setelah itu selesai. Ayo kita rajut lagi. Kita carikan lokasi yang lebih bagus lagi, Ji. Banyak kok lokasi di Kumitir ada. Di Lumajang, di Senduro, di daerah pegunungan itu yang hawanya sejuk, nyaman, ada. Iya. Nanti saya sampaikan kepada Gus Nur. Kalau begini, jenengan akan terkuras energinya. Seharusnya jenengan sudah bisa melangkah ke depan lebih lagi, akhirnya terbengkalai di Besuki, Gus. Betul. Ya, monggo sudah, Gus. Ya. Sudah dibatalkan. Ya udah, Beb, Ana minta maaf. Mohon maaf ya, Beb ya. Ini Ana lakukan karena sekarang zaman fitnah, Beb. Semua serba data. Jadi afan ya, Beb ya. Ya. Terus untuk lebih jelasnya jenengan konfirmasi sama Haji Dodi, Gus ya. Baik, salam biar tidak sepihak dari saya aja, Gus ya. Baik, salam takdim ya, Beb. Ya, sama-sama, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudaraku, video yang tadi itu yang saya baca berita sudah diedit, sudah proses render, sudah akan diterbitkan. Tapi ternyata saya nyambung dengan, saya memang minta tolong sama awak media di Besuki, tolong cari yang namanya Habib Syauqi ini. Saya mau ngobrol, ternyata nyambung dan barusan itu suaranya Habib Syauqi yang tadi saya ajak mubahalah. Salam takdim, Beb. Ternyata Habib Syauqi merasa tidak ngomong seperti itu. Mana yang benar? Ayo cari kebenaran. Ayo. Salam takdim, Beb. Ya. Jadi yang nolak saya itu siapa sebenarnya? Siapa yang nolak saya? Assalamualaikum, Gus. Saya sudah nyampe di dusun Dam Gua, sekitar Dam Gua utaranya. Saya sudah berada di halaman rumahnya Pak Nirun. Jadi ini kenapa saya video langsung biar jenengan paham. Assalamualaikum Pak Nirun. Antung ki, ini ajang Pak Nirun ki. Pak Nirun, sepora.
Pak seborana longku Pak kadisa kata saya apa Bu bisa yodin lambuna wale ya ki jenengan pesera Pak Mandana Pak Herun. Oh, mantona Pak Nirun. Pak Nirun. Leres lahan seyo bengin Gus Nur kadisa lahan panjenengan, lahan Bapak. Lahan Bapak. Kau bengan lestari pagi. Ada. Bajur situ Bajur saja. Terus masalah surat-surat Pak? Surat kita keramian. Ketasmian. Terus katipun apa Pak? Nika kan napa nyamana masih bedemerame. Menurut mbian katipun apa selaku sendi lahan. Karena bareng haki so, gula boleh ke pesantren barak ya tak setuju. Oh, saya tak setuju gitu ya. Oh, pas tak setuju. Gula dulu tak kau bayar korban. Atau kau bayar korban. Gula Todus kah? Masyarakat. Masyarakat. Pas berem Mbak nih Pak jual beli nih Pak non. Burung. Kan tanda tangan Pak katipun apa? Sopo mau bangkon penyerautan. Terus bapak sakit, ibu sakit, keluarga sakit. Jadi anu ki secara jelas keluarga kantor jenengan Mbak Nirun maburung bade jual beli ini kah? Maburung. Artinya napanya mana maburung jual beli ini kah benih karena pasir tapi karena keluarga kantor. Keluarga kantor itu aja. Apa Pak? Alasan si paling cek ketakon mbian ini kenapa Mbak bisa maburung Pak? Tako kabagian yang ulama EKI. Tako akibat ke gula, ke keluarga gula. Tako akibat ke mbian sareng ke keluarga mbian. Oke, mungkin begitu Gus Nur ini apa namanya hasilnya yang saya sudah sampai di sini. Selanjutnya saya Gus Aan Meniharudin Shah minta petunjuknya Gus Nur harus bagaimana. Jadi tak sampaikan langsung ke jenengan. Oke. Ini saya lagi ngobrol sama yang jual tanah. Jadi menentunya mohon jenengan bisa klarifikasi langsung dengan beliau. Oke, assalamualaikum Pak Nirun. Oke, waalaikumsalam. Sampan masih ingat sama saya Pak? Enggak? Enggak Pak Gus Nur. Enggak. Alhamdulillah, kerong Pak gula Pak. Jadi kadina apa Pak? Apa kelanjutan neka surat-surat tanah? Kan saya sudah bayar lunas, tapi sampai sekarang belum ada surat apa jual beli apa sampai sekarang belum selesai, belum ada. Kadina apa? Seperti apa Pak? Nyon pendapat ambian. Sementara sudah simpang siur berita neka. Madura enggak apa-apa. Nggih. Udah. Kan bisa burung, Pak. Bagus. Dan gula tako kayak guys itu bondo. Itu aja. Kan bisa burung. Oke. Jual beli burung. Bagus. Jual beli gagal, burung. Yang punya tanah katanya jual belinya gagal, takut sama kiai-kiai situ bondo. Loh, coba sama jelaskan sama orang media, apa bisa jual beli yang sudah ditandatangani Pak Lurah bisa gagal? Apa bisa itu? Kan bisa gagal, Bos. Dan gula todus ke masyarakat, rakyat. Itu lah kayak Oke, yang jual tanah bilang sama saya malu sama rakyat, malu sama masyarakat. Masya Allah. Yang lebih alasan yang lebih poin kata Bapak ini adalah takut sama kiai-kiai yang ada di situ Bandung. Iya.
Jadi gini, yang jual tanah sama saya minta digagalkan walaupun sudah ditandatangani sama Pak Lurah. Takut kualat Kiai Situbondo, malu sama rakyat, malu sama masyarakat. Kenapa Pak kok malu sama rakyat? Salah saya apa? Kenapa Pak? Ini katanya anak pembiang modus ke rakyat, takut Kiai anak apa? Ini kita di gula tu modus gila, takut me. Berdebu dia gitu. Di gula tu terus. Malu. Kiai, anak pulang Pak. Di gula takut me. Loh, kan dibuat pesantren. Tanahnya kan dibuat pesantren, Pak. Kenapa kok todus, kok malu? Jadi lebih pada takut karena kena pula katanya Gus itu udah Kiai karena kata bapak ini Kiai banyak yang menolak kehadiran jenengan itu kira-kira Pak Senegaki siapa Gus? Baik Pak Newar, saya akan ngobrol sama sampean sekarang. Ya, jadi Taman Sahabat umat dimanapun berada ini kayaknya semakin tidak masuk akal. Ini namanya Pak Newar atau saya panggil Gus Aam. Beliau adalah wartawan lokal. Saya suruh menelusuri dan sekarang beliau berada di rumah orang yang jual tanah. Yang waktu itu begitu senangnya terima uang lunas, senang terima uang lunas. Nah, sekarang tiba-tiba beliau diwawancarai gagal burung, minta diburungkan. Padahal tanah itu sudah ditandatangani sama kepala desa. Ayo, secara hukum bagaimana ini? Sudah lunas tanda tangan kepala desa. Saya tanya, kenapa kok harus digagalkan? Nomor satu, takut kualat Kiai-Kiai Situbondo. Kedua, malu sama masyarakat. Monggo, Anda yang menilai. Takut kualat sama Kiai-Kiai Situbondo. Siapa Kiai-Kiai Situbondo ini? Takut malu sama rakyat. Kenapa malu sama rakyat dibuat pesantren? Kenapa? Tambah jauh dari masuk akal. Oke, bicara. Saman mau ngomong apa? Saya sebatas menyampaikan apa yang menjadi komitmen saya ke jenengan. Kalau untuk menutupi yang sebenarnya, kebetulan ini ada yang Pak Nirun, ada menantu ada ibu juga, ada anak-anaknya. Artinya karena didatangi oleh beberapa mayoritas masyarakat yang menolak jenengan, terus katanya juga kiai-kiai ini pada tidak setuju. Baik. Baik. Takut kena ulah, takut ada apa-apa di belakang hari. Baik. Urusan tentang masalah yuridisnya, tentang hukum dan lain sebagainya, saya di luar itu. Baik. Terima kasih Pak Newar. Amanat jenengan untuk menelusuri yang sebenarnya. Terima kasih. Tadi di balai desa belum ketemu sama Pak Kades, belum ketemu sama ketua LPR. Baik, terima kasih. Baik. Cukup lengkap, cukup sempurna, cukup Pak Newar ya. Matur suwun Pak Newar. Oke, saya tak laporan sama jamaah. Waalaikumsalam. Saya sudah nggak minat bangun pesantren di sana. Tapi saya akan ngomong hukum ini. Tanah sudah dibayar lunas. Sudah ditandatangani Pak Lurah. Semua orang tahu kalau mau dibuat pesantren. Tiba-tiba muncul wacana orang tidak tahu kalau dibuat pesantren. Sekarang yang punya tanah, dulu waktu tak tampilkan videonya nanti. Dulu waktu nerima uang semangat. Uangnya ditaruh di sarung, semangat lunas. Dibayar separuh nggak mau. Tak bayar separuh ya, nggak mau, harus lunas. Sekarang mau digagalkan. Alasannya apa? Takut kualat Kiai-Kiai Situbondo. Malu sama masyarakat. Ini fitnahnya sudah terlalu kejam ini fitnahnya ini. Monggo Laskar Sakera, LSM Sakera, LSM Siti Jenar. Ya, monggo saya serahkan kepada antum atau nanti saya turun sendiri ke sana masalah hukumnya, yuridisnya.
Nah, bisa seperti ini. Ya wis gitu, tak tambahkan videonya ke situ. Jadi saudaraku, ini sudah proses render, terpaksa saya gagalkan lagi karena saya tambahin video yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.